Kalaulah bukan karena bulan. Sobui cakep nak. Ulang balik ya. Kalaulah bukan karena bulan, manalah matahari meninggi hari. Kalaulah bukan karena nuzul Al-Quran, manalah mungkin Ustadz datang lagi ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam fi syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Camat Rokan 4 Koto, dan juga yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Desa Rokan Timur, dan juga Bapak BPD perangkatnya, dan juga yang kita muliakan Bapak Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, dan juga yang kita muliakan alim ulama, cerdik pandai, Bapak Imam Masjid, Bapak Pengurus Masjid, dan para nenek mama, datuk-datuk yang hadir, dan yang kita banggakan anak-anak ustadz yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ada belakang. Ustaz doakan nak agar kalian nanti menjadi ulama di masa yang akan datang. Dan juga Ustaz doakan agar kalian nanti menjadi presiden di masa yang akan datang. Leo mau jadi presiden. Siapa presiden wak kini? Siapa? Praroro? Ala pasti Praroro gak apa? Oke guys. Kini presiden awak masih Pak Jokowi. Kini tidak ada 1, tidak ada 2, tidak ada 3 oleh. Siapapun presiden awak terpilih nanti, insya Allah itulah presiden terbaik Republik Indonesia. Dan Ustaz doakan agar ada nanti presiden dari Riau. Karena lah berpuang presiden awak Pak. Ada 7 ya, anak 8 tidak ada dari Riau. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semua yang hadir tanpa terkecuali, Ustaz doakan agar kita semuanya ini senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami sapa jemaah yang hadir. Apa kabar? Masih loyo kekenyangan atau ngantuk agak. Semangat jawab contoh anak TK. Anak TK tahu Bapak Ibu? Kami potong ceramah ke anak TK ya Pak, yang tidak ada bersedih dong. Golak atau wiji, gembira. Kalau ditanya kabar, apa kabar nak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Contoh tu jawab bekomu. Ulang lihat Bapak Ibu jemaah, apa kabar? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Takbir. Iya, pinter anak bapak. Maaf ya, datuk-datuk nenek-nenek siko, ku contoh anak-anak lebih awak iman. Lah, singkat awaknya tak lama-lama dong. Sampai jam 2 boleh, leh sanggup? Bapak Ibu sanggup, kami yang tak sanggup. Intermezzo. Ada yang mencatat? Ya, judulnya apa? Nuzul Al-Quran. Kemarin kami ceramah di SD Bapak Ibu. Nuzul Al-Quran itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa gitu? Turunnya Al-Quran. Bagaimana cara turunnya Al-Quran? Diambil Al-Quran semacam kode anak dopa ya.
Turun dari langit Ustaz. Disambui dek Nabi Muhammad. Iya macam tu turun Al-Quran dong. Iya. Ayo katanya Pak. Makanya ikuti pentingnya peringatan nuzul Al-Quran. Kata pengurus tadi di masjid awak go lalamu ndak memperingati nuzul Al-Quran. Lah aku catat Al-Quran itu turun ansur dalam kurun waktu. Berapa waktu Kiam? 22 tahun 2 bulan 22 hari, atau kita genapkan 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Itulah fase penurunan ayat suci Al-Quran. Dan Al-Quran itu turun anak-anak Ustadz pas bertepatan pada bulan suci Ramadan. Tanggal berapa? Tanggal berapa nak? 7 boleh Ramadan. Wak baca firman Allah surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan suci Ramadan itu diturunkannya ayat-ayat suci Al-Quran. Makanya mulianya Ramadan Bapak Ibu yang berbahagia itu gara-gara apa? Ayo, Ramadan itu kan disebut bulan apa Pak? Bulan mulia, bulan agung, bulan apa lagi? Bulan suci. Kenapa Pak Bu? Karena di dalamnya turunnya kitab suci, kitab yang mulia. Makanya Bapak Ibu kalau awak dianggap uang yang mulia, maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Contohlah malaikat yang paling mulia malaikat apa nak? Malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril mulia? Karena dia yang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad. Ada lagi tempat yang paling mulia, tempat yang paling mulia di dunia ke apa kia? Apa nak? Kota Mekah dan kota Madinah disebut kota suci, bahkan kota yang agung yang mulia. Kenapa? Karena turun Al-Quran itu di mana? Mana Tun? Di Mekah dan di Madinah. Ada Tun di daerah Rokan enggak? Ada kan? Makanya Rokan tidak disebut apa? Kampung suci. Disebut kampung suci Rokan enggak Pak Camat? Ada. Kecuali di mana? Mekah dan Madinah. Makanya ketika kita di atas dunia kepengen orang yang disebut mulia, diangkat derajat kita, maka insya Allah kita dekati Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Uang yang paling elok Bapak Ibu yang berbahagia. Coba di Pasir Rambago ada yang uang yang eloknya Pak? Lai banyak mungkin. Apakah orang yang banyak piti? Pak, potong caleg Bapak pilih uang bapiti atau uang yang tidak bapiti? Kan? Jawab sampai dia ya Pak. Uang yang bapiti Ustaz. Itu nyata tu. Anggap uang kaya, uang yang mulia, uang yang punya jabatan mulia. Tapi orang yang mulia, orang yang baik itu adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Tidak semuanya Bapak Ibu orang yang mau belajar Al-Quran. Bahkan menyentuh Al-Quran ini saja tidak. Nauzubillah. Dan siapa lagi yang kedua? Orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Atau bahasa awaknya guru-guru ngaji Pak. Ada guru ngaji sih kok. Mana ya Pak Dok? Coba sobek yang mana? Mohon maaf, siapa nama Pak? Pak Nurman? Sama kun Nur je Pak. Tapi Nursal. Itu Nurman. Baik, mohon maaf.
Pak Nurman koti gua kata Rasulullah di kampung gua adalah orang yang paling baik. Siapa nama tadi? Pak Nurman. Andai kata Pak Kades dulu meninggal Pak Nurman daripada awak suak, di sambutan Pak Kades harus sobui. Kami saksikan dan saya saksikan almarhum ini adalah orang baik. Apakah almarhum ini orang baik? Apakah almarhum ini orang baik? Lama gege ya Pak tuh. Maaf ya Pak ya. Denol meninggal lah sobik-sobik. Ikut kan persiapan ya Pak. Tapi mana tahu entah Pak Wali dulu daripada nyogai. Wallahu a'lam. Pokoknya Bapak Ibu kita saksikan dia orang baik, insya Allah kita dianggap orang yang paling mulia. Ini gara-gara apa? Al-Quran ini. Makanya malam hari yang berbahagia ini Bapak Ibu kami sampaikan, yuk kita cintai Al-Quran. Kenapa Allah turunkan Al-Quran? Ini jawabannya surat Yunus ayat 57. Ayo catat anak-anak Ustaz. Surat apa? Yunus ayat 57. Ada Pak Yunus juga. Pak Jalinus lah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa sifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Artinya, hai sekalian manusia. Jadi Bapak Ibu di situ tidak dipanggil orang beriman dong. Kalau masalah Al-Quran dipanggil seluruh manusia. Indak tentu apa jela agamonya, apa warna kulit bangsanya. Pokoknya saudara manusia dipanggil, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala kalau masalah Al-Quran. Apa kata Allah? Qad ini adalah merupakan kalimat taukid. Apa itu kalimat taukid? Kalimat penguat dalam kandungan ayat. Memang Pak Bu Al-Quran gue ya tidak ada yang loma, ada sodonya kue. Tapi ada beberapa ayat dibuat di Allah memakai kalimat qad tadi. Apa arti qad itu? Sungguh. Atau kalau bahasa Ocunya ya bonau. Kalau bahasa Rokannya apa? Ya bona. Lebih kurang samanya. Wang Minang ada sih ke Wang Minang. Sayo bana. Wang Jawa ada tak? Apa bahasa Jawa ada? Tak ada Wang Jawa sih kah? Apa bahasa Jawa ada? Sebenar-benarnya. Senananan. Baik, pokoknya ada kata-kata penguat. Kalau bahasa kaminya, hei kau mai sebonto yang adon sompen ke waang, ku ye bono wajib haram. Itu manusia. Tapi manusia ini banyak bohongnya. Iya enggak Pak? Bersumpah-sumpah kadang gara-gara Al-Quran, enggak korupsi dan korupsi, tapi korupsi je. Makanya kami Pak, kan kojo kantor KUA, enggak pernah kami menyumpah-nyumpah uang kalau ada pelantikan-pelantikan Pak. Pertama dia apuk yo, karena kami pendek Pak. Tidak sampai kami harus jatuh kepala uang kan dilantik tinggi sodo. Tak mungkin dati meja kami tektokan. Aku kami tidak mau pay no. Asal ada pelantikan BPD dan segala macamnya, tidak kamu kami pay no. Lah Pak Bu lanjut. Nah Allah takkan pernah bohong. Sungguh benar-benar aku datangkan kepada kalian mau'izah. Mau'izah ini nama lain daripada Al-Quran. Apa artinya mau'izah? Pelajaran, penasehat untuk kita. Jadi Allah tuh datangkan kepada kita ketika kita Bapak Ibu tidak mau lagi mendengarkan nasihat-nasihat agama, tak mau pergi ke masjid, tak mau pergi ke musalla atau yang lainnya. Ingat, inilah dia. Segala aspek kehidupan ada dalam Al-Quran. Makanya wahyu yang pertama sekali turun itu adalah surat apa nak? Ayo, surat pertama, wahyu pertama sekali turun surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5.
Aku seketek kami citon Pak Ru. Nabi dulu ya memikirkan keadaan zaman dulu, zaman jahiliyah Pak. Hidup saling gasak, gosok, gesek, hampai. Dak ada arah tujuan pedoman dok. Makanya ku dibukti sayang Allah ke awak. Nabi waktu itu bersembunyinya. Intinya memikirkan bagaimana solusinya goha. Bersembunyi di dalam goa apa? Goa Hira atau goa Sur? Goa Hira. Nah, disitulah turun malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama. Iqra ya Muhammad. Dipoluk Nabi Muhammad Pak. Dengan sangat erat. Saya engap Nabi kali. Dan tu saya engapnya. Sosok ongok payah bernapas. Rasul bahkan mengatakan cik-cik cakap ma'ana bikori katanya. Dan tak pandai membaca. Ditambah peluk lagi oleh malaikat Jibril. Juga mengatakan ma'ana bikori. Saya tidak pandai membaca. Karena Nabi adalah umi, orang tak pandai tulis baca. Tapi ingat anak-anak. Uang yang tak pandai tulis baca itu bukan bonga. Aku yang salah paham awak. Tujuannya apa? Jangan ada nanti fitnah terjadi. Al-Quran ini merupakan tulisan daripada Nabi Muhammad. Maka ini bukan tulisan Nabi Muhammad. Karena dia tidak bisa membaca dan menulis. Tapi ingat, dia patona, dia cerdas. Sekali dibaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Langsung Bapak Ibu tersimpan dalam hati sanubarinya. Coba anak-anak Ustaz, siapa yang bisa membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5? Tengok ada hadiah agak. Ikut kantong Doraemon. Cepet. Ayo nak. Cepet. Iqra. Tak ada bisa baca. Cepet. Atau yang perempuan. Cepet nak. Kalau lagu wongkong ini untuknya. Wongkong ini kok dibanding. Hafal sudah itu Pak. Coba cepet. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sambung. Cepet. Ada yang bisa? Yang perempuan? Tidak ada. Cepet. Apa ya? Ayo nak, jangan malu cepet. Ustaz sengaja sebenarnya suruh ke depan agar anak-anak aku berani tampil Pak. Karena belajar awak dulu kami ingat Pak waktu kocok-kocok dulu. Memang kocok kami setinggi ko dulunya Pak Waktu anak-anak lah. Masuk bulan Ramadan ke tiap Pak tampil awak. Makanya tadi kami Pak Mustafa memaklumatkan menyampaikan pengumuman. Banyak rupanya kegiatan di masjid awak go Bapak Ibu yang berbahagia. Itu makanya bukti untuk belajar. Anak-anak Ustaz ayo cepet. Tak ada yang bisa? Coba baca sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Pak, Bu. Wa ambil cik ayat pertama. Iqra. Apa arti iqra tu? Ya, baca. Baca yang pertama, baca yang tersurat. Ini dia. Yang tersurat. Iqra al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kata Rasulullah. Sesungguhnya Al-Quran itu nanti datang pada hari kiamat. Mengapanya Bapak Ibu? Menjadi kawan awak, menolong awak Bapak Ibu, menjadi membuk sepaat kepada awak doa. Pak, Bu, Bapak kawan awak banyak di WA kini, Baibu, di Facebook, atau di mana lain nama tu? TikTok, banyak kan? Atau bahkan dak situ doh, dokek-dokek awak aja lah. Laki bisuai suami dak bisa menolong bini dari ibu. Bini dak juga bisa menolong laki. Tapi ibu jangan salah paham lo le. Bekok sahur ndak lo babay acu do acu abang do makan. Dan sekali ko den bay makan abang go nyobang. Apa dia macam tu lo bau baki ni mak.
Indah abang dongong ceramah Ustaz Nursal tadi. Tak bisa abang nolong dan suak tu cuma berarti dia. Iya macam tu ibu. Tidak. Karena suami ini lain pula penolongnya. Suami ini kata Rasulullah, al-jannatuki wan naruki. Suamimu itu adalah surgamu dan suamimu itu adalah nerakamu. Ibu mau masuk surga atau neraka? Sekali lagi. Kocik je bunyi mak. Surga atau neraka? Apa syaratnya? Sangit teh. Apa syaratnya? Apa bu? Patua kayak laki. Ini banyak tak patua kayak laki sih kau kan? Iya memang benar. Makanya ibu yang berbahagia jangan melawan kayak laki. Kepengen kita masuk surga. Biar suami kita itu Fir'aun. Ku pun maaf wah. Aduh macam Fir'aun puangai. Beda tipis nih. Oh, Fir'aun siapa nama bininya? Asia. Masuk surga atau neraka? Iya masuk surga. Coba bayangkan ibu-ibu. Asia masuk surga gara-gara siapa tadi? Suaminya Fir'aun. Walaupun Fir'aun dia tidak pernah melawan kepada suaminya. Bahkan Asia selalu mendoakan Fir'aun agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke jalan yang benar. Tapi awak kini ibu-ibu, dek ndak beli baju ayo je dok. Doa anak du mati tertumbu. Oh, maaf lah beli baju ayo, Bu. Hah? Oh, leh. Kau ada logo kau. Yuk, buat logo sesama. Baju baru dipakai di hari raya, tak punya pun masih ada. Elok pun ngai ibu-ibu sik. Ilayo dia. Cek logonya ustaznya. Kalau tidak ada baju bau ngamuk kami ni. Baik kami doakan juga apa-apa lapang zoki, murah zoki agar bisa juga membeli baju bau untuk keluarga nanti. Amin ya robbal alamin. Lah lanjut. Siapa yang menolong kita gara-gara Al-Quran? Anak-anak Bapak Ibu bisa enggak? Bisa. Kalau ada anak-anak kita di dalam dirinya Al-Quran, hafal Al-Quran, maka Rasul mengatakan nanti dia menolong orang tuanya, membawa pakaian kebesaran dipasangkan kepada orang tuanya dan membawa mahkota Bapak Ibu yang berbahagia. Subhanallah, terkejut orang tua yang tidak ada anaknya yang hafal Al-Quran. Kenapa dia pakai baju, kita tidak pakai baju? Antu deangnya, antu de ibunya, onaknya hafal Al-Quran tu ni. Subhanallah. Beruntung awak Bapak Ibu punya anak yang menghafal Al-Quran. Makanya antaulah anak awak Bapak Ibu ke sekolah agama. Baik itu di pondok pesantren, di Rohul kok banyak pondok pesantren Bapak Ibu. Yuk kita antarkan. Nah lanjut. Jadi afdalu ibadah ummati qiraatul Quran. Ibadah yang paling ancak umatku kata Rasulullah adalah membaca ayat suci Al-Quran. Kenapa? Karena satu huruf saja kita baca ayat suci Al-Quran, soci huruf Bapak Ibu, itu pahala diberikan 10 pahala diberikan oleh Allah kepada kita. Alif Lam Mim. Itu berapa huruf tu? 3. Berarti berapa pahala dapat? 3 Pak. Cuba bayangkan, andai kata terpatah-patah je awak membaca dua Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Uang yang gagok nama tu Alif Lam Mim. 3 kalinya, 3 kali apa 10? Berapa tu? 90. Iya tu. Masya Allah Pak, Bu. Makanya Ramadan ini kesempatan emas untuk kita. Karena kalau Ramadan kita membaca Al-Quran, tidak 10 Pak. Berkali-kali lipat pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama-ulama kita terdahulu tahu deknya
keutamaan baca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Coba tengok Imam Syafi'i. Tahu Imam Syafi'i Bapak Ibu? Berapa kali khotam kio selama Ramadan? Oh, 60 kali. Coba dibagi ya. Oh, 60 kali berapa sayi tu Pak? Berapa kali sayi? 2 kali sayi, 2 khotam deknya 2. Timbul pertanyaan Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang bisa khotam Al-Quran? 2 juz, 2 kali sayi? Tak kena ada. Kenapa? Karena awak tak hafal Al-Quran. Tak mungkin dah Ustaz. Kami kojo motong karet, manen sawit. Apa cara sedang manen membuka Al-Quran? Tak mungkin dah. Tak kan jatuh-jatuh buat motong beko tak jadi-jadi. Betul Pak. Makanya sekurang-kurangnya. Ini lagi kami sampaikan. Sebenarnya kajian kalau masalah membaca Al-Quran awal sebenarnya dibaik tahu oleh Ustadz kepada jemaah. Bila kira waktunya Bapak Ibu. Karena Al-Quran ini kalau 1 juz itu lebih kurang 10 halaman. Berapa halaman? 10. Makanya awak baca bagilah solat 5 waktu 5. Berarti 2 halaman. Habis solat 2 halaman itu sayi Pak. Awak baca 1 juz. Berarti kalau 30 hari pas 30 juz. Tam de awak sekali selama Ramadan. Kalau Ustadz sampai juz berapa bau? Kalau Pak Camat sampai juz berapa Pak Camat? Jujur. 6, 9. Pak Kades? Juz tomat. Maaf, juz pokat. Adole? Kalau kami tadi subuh kami tengok juz kasabole Bapak Ibu. Kini lah malam berapa kok? 7 boleh. Pas malam 7 boleh kini kok. Coba bayangkan, takkan hatam dek kami gak ada Pak. Kalau tak kami ngebutkan doang. Kemarin kami ceramah ke lapas kelas 2A Bangkinang. Kami tanya, penghuni lapas Pak, uang penjauh tu, ala 3 kali hatam. Coba bayangkan doang, bau sepau Ramadan, 3 kali hatamnya. Bau untung apa masuk penjauh kata kami. Terkejutnya, apa lah untung Ustaz? Iya kan? Tak bisa dibayar itu Bapak Ibu. Berapa pahala diberikan oleh Allah? Sudah 3 kali khotamnya Pak Bu. Kali berlipat ganda 1 huruf. Subhanallah. Bapak saja di dalam sudah 3 kali khotam. Kami di luar sana belum khotam-khotam. Iya Ibu, Pak. Ini timbul pertanyaan Pak. Berapa banyak orang kadang tak mau dekat dengan Al-Quran. Jangankan membaca, menyentuhnya saja tidak. Di rumahnya ada Al-Quran di rumah awak Bapak Ibu. Ndak awak baca, maka sama kita membuat kuburan. Anak-anak takut ke kuburan? Takut kan? Semua awak membuat kuburan di rumah kalau nak ada awak baca Bapak Ibu. Yang ada kalau di rumah awak asik kadang pagi itu mulai dari musik tung tak tung 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 tung. Atau musik oke gas dulu kan? Iya. Itu Pak kalau nampak deh awak setan tu goyang doang. Gigi panjang mata sia telinga godang tu mungkin tunggang langgang wak dek lahi tu. Untung lain nak nampak setan dia awak. Ada Bapak Ibu nampak setan sekarang? Biarlah je nampak ada awak lain. Nya makhluk halus. Lah lanjut. Jadi baca ayat suci Al-Quran itu secara tersirat. Yang kedua tersurat tersirat lagi. Iqra itu maknanya bukan saja membaca yang tersurat tadi, tapi mohon maaf mendalami, memproses, mengkaji, menelaah, mendaur ulang. Itulah Iqra. Makanya B.J. Habibie presiden keberapa nak? 3 tompek kah? Ompek soalnya. Coba ulang lihat. Soekarno, Soeharto, ndak Mega lu. B.J. Habibie lu. Berarti ketiga ya. Lah, uangnya tinggi atau pendek? Pendek Pak. Ndak jauh beda dengan kami dong. EQ nomor 3 di dunianya tuh. Uang yang tercodiak nomor 3.
Berarti uang pendek-pendek kok codik-codik Ustaz Pak. Ingat, yang pendek saja codik, apalagi yang tinggi. Itu ilmu Allah. Jadi kata B.J. Habibie, kenapa saya bisa terbang? Nah, bisa terbang, yang biasa bisa terbang itu adalah burung. Tapi manusia bisa enggak terbang? Bisa, dia apa? Iya, membuat pesawat, Pak. Itu ilmu Allah, hanya secuil diberikan kepada kita manusia, bisa terbang. Baik kamu kawak Bapak Ibu, kami kemarin 9 jam lebih kurang. Burung tak sanggup, Pak. Tak stolok dan nyodok, tobang kamu kata nah. Tapi kita sanggup lebih daripada burung. Subhanallah, itu gara-gara mengikro. Lanjut, apa lagi? Dalam lawi atau dalam air bisa ndak awak hidup? Hah? Bisa. Pakai apa? Pakai oksigen atau ada cekle? Pakai kapal selam. Itu kenapa bisa dibuat? Itu gara-gara mengikro Bapak Ibu. Mengkaji, mendalami, memproses ilmu Allah itu Bapak Ibu yang diberikan kepada manusia. Ustaz, malam kok jangan tinggi bono kaji. Pesawat lah pocek tadi le. Kapal selam le. Kami kok jo di Pasir Ramba ke motong ni. Apa le pekerjaan siko Pak Kades? Manen apa le? Kobun-kobun kan? Ah yang onda-onda aja lah Ustaz. Oke. Bu, Pak. Pun apa ke Sumbar? Pernah. Pai pulang awak, apa yang awak bawa? Sanjay. Sanjay dari apa? Dari ubi cuma Pak. Ubi itu apa nama tumbuhan yang tak berharga. Dicompatnya dua conokoha. Lengket dengan tanah. Hidup Pak. Itu ubi itu. Iya enggak? Tapi bisa menghasilkan miliaran, bahkan kaya raya orang gara-gara ubi. Pajero sport motor Pak. Uang penggali Sanjay itu. Apa cek yang ngancak dana Alphard nomor itu motornya. Gara-gara apa itu? Gara-gara mengikro ubi. Bisa dibuatnya kerupuk Sanjay. Kalau awak sih ke ubi apa bisa buat? Goreng ubi. Tadi ada awak makan ubi segera. Kan ada ubi. Tumbuh ubi. Kami memang kesukaan kami Bu. Tumbuh ubi itu. Apalagi zaman-zaman dulu doang. Ingat kami mak kami masuk dalam losong deknya doang. Tumbuh ubi. Cuci loma apalagi dalam keadaan banjir nih Pak. Pak, Bu. Oi, makanya jangan takut anak-anak Ustaz. Gara-gara Al-Quran gua, ndak kan payah duit awak ada Bapak Ibu yang berbahagia. Ingat itu. Contohlah di dekat kampung kami sendiri Kampatan itu untuk imam masjid raya kami Bapak Ibu itu digaji imamnya 16 juta. Berapa juta? Oh 16 juta, ndak ada mati. Bukan orang kampung kami, orang luar diambil. Kenapa? Karena mereka yang menghafal Al-Quran 30 juz setiap malam Bapak Ibu 1 juz setiap malam. Sampai kan dokek jam seboleh. Kalau tadi imam awak tengok jam 2 hanya 45 menit. Gigi 2 boleh tadi doh. Gigi 2 boleh. Gigi 5 bau doh. Bu, Pak, oi. Itu pun awak lah sakit pinggang itu. Makanya tarawih kau Bapak Ibu yang berbahagia. Setiap malam berbeda pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tiap malam. Ni anak-anak Ustaz selesai solat tadinya. Ya yolah. Coba awak tengok, makanya mandang kami ke belakang tadi, mana banyak anak-anak daripada orang tua tadi? Mana banyak? Banyak orang tua le. Padahal di kampung awak kok, Pak Kades, mana banyak anak-anak dengan orang tua penduduknya? Hah? Ya yolah. Banyak orang tua le. Ompek bini guys. Ndak. Kalau banyak orang tua di kampungku bahaya tu. Pasti banyak anak-anak. Kami je 2, ompe anak kami 2. Kalau apa puang anak Pak? 2 apa? 2 je 2. Bini seorang ni kan? Tak aku memang yo Bapak Ibu. Oi. Banyak anak-anak
Tu ke mana anak-anak awak kini Pak Bu? Iku paji-paji bahasa awak aku. Yang tingkat remaja manonyo? Aku ada KTI, alhamdulillah. Nah, Ustaz dulu ingat tahun 80-an di kampung kami. Itu sab anak-anak lebih banyak daripada sab orang tua. Kenapa? Karena kita sayang kepada orang tua. Apalagi orang tua kita sudah meninggal dunia. Aduh, anak yatim tadi sekolah. Anak kami anak yatim. Oi, mana kau main nak? Solat tarawih ke? Ada 2 pahala yang wak dapatkan malam kadu, pengampunan buat diri kita dan pengampunan dosa buat kedua orang tua. Ketika awak solat tarawih, maka terhenti azab orang tua kita. Bertanya orang tua kepada malaikat, "Hai malaikat, kenapa engkau hentikan azabku? Kenapa tidak aku hentikan wahai orang tua? Anakmu sekarang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala." Coba bayangkan Pak, gara-gara anak solat tarawih dunia, uang tua terhenti azabnya. Coba bayangkan, ikutnya awak Pak Bu beruntung mendapatkan anak yang soleh, yang ngomong solat Pak. Ya banyak ti anak-anak kini, Pak masjid tapi Pak main HP, main apa leh? Main ngeng. Nauzubillah, ngaburit namanya apa namanya? Jangan nak sayangi orang tua kita, apalagi anak yatim yang 12 tadi. Leh sayang kepada orang tua anak Ustaz. Leh makanya jangan tinggalkan solat. Lanjut. Tu bau cik bodoh dari ayat tadi yang kedua leh. Wasifaul lima fis sudur. Apa tujuan Al-Quran itu turun? Yaitu sebagai obat penyembuh dari segala macam penyakit. Coba tengok bahasa Al-Quran Pak. Sifat itu nama lain dari Al-Quran. Sama dengan surat Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Aku turunkan kata Allah, Al-Quran itu sebagai penyembuh segala penyakit. Jadi apa ndak dibuat dawaun Pak? Karena kalau obat itu kalau bahasa Arab dialognya dawaun. Ndak sifat dok. Kenapa? Karena dawaun itu obat yang wak makan dari rumah sakit itu hanya bisa menyembuhkan jasmani awak. Tu bahkan kata uang itu kimia dunia. Tambah azab jantung ini. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada dokter sih ada dokter sih Kak. Tak ada. Lanjut. Sifat Al-Quran ini penyembuh penyakit jasmani dan penyakit rohani. Makanya kata Rasulullah, kepengen kita itu Bapak Ibu tidak pikun, tidak pikun tua wak, maka Al-Quran ketubeknya Bapak Ibu yang berbahaya kata Rasulullah. Dan Al-Quran ini juga Bapak Ibu penghancur sel-sel kanker yang ada pada diri kita. Itu terbukti Bapak Ibu, ada dulu ibu-ibu dulu diponis sudah stadium 4. Kalau stadium 4 itu, untuk dia apa artinya? Umumnya kalau menurut medis ndak 2 hidup tadi mompek 4 bulan maksudnya 4 bulan paling lama. Tu medis rumah sakit memponis tapi ajal itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, ketika waktu itu ibu diponis nyo kanker apa nama? Kanker mohon maaf payudara 4 bulan mulai. Mendongau itu Bapak Ibu yang berbahagia, Bu. Makanya Inyo pernah mendengarkan dari Al-Ustadz, ubeknya adalah baca Al-Quran. Dia selalu Bapak Ibu rutinkan membaca ayat suci Al-Quran. Habis sholat, habis subuh, sebelum tidur Bapak Ibu yang berbahagia. Insya Allah dicek setelah itu kankernya hilang Bapak Ibu yang berbahagia. Kemana ibu berobat? Ke Jerman, ke Singapura, Malaysia? Tidak. Tapi apa obatnya? Al-Quran Bapak Ibu. Bahkan kami temukan juga di Kampar Kiri Hulu kami ceramah, ada datuk-datuk umur 90 tahun. 90 mu ada datuk siko 90 agak. Ndak ada dah.
Mengaji Pak, inyo baca Al-Quran itu tidak pakai kacamata doh. Salut kami Bapak Ibu. Pas inyo duduk langsung kami menyalamnya, kami cium tangan Bapak Ibu. Masya Allah tuh, apa rahasianya tuh? Datuk kok tidak pakai kacamata membaca Al-Quran? Apa katanya Bapak Ibu? Saya tidak pandai apa kok? Nah, tidak main HP tu. Ku bahaya tu nak HP ku, radiasi ku. Apalagi awak memakainya waktu sedang berbaring, tidak ada cahaya. Nah, ke mata apa itu bahaya. Aku ingat gua anak-anak Ustaz. Sudah itu saya tidak ada TV atau televisi. Itu apa yang Datuk lakukan? Ini dia membaca Al-Quran. Makanya yakinlah kita Bapak Ibu yang berbahagia, obat jasmani itu juga penyembuhnya adalah Al-Quran. Apalagi obat rohani. Contohlah, siapa yang paling keras sahabat? Koyati Pak. Mambuk canduang berjalan. Siapa kaya? Buk canduang. Khalifah yang kedua. Ya, Umar bin Khattab. Umar itu mambuk canduang berjalan. Canduangan tu dapatnya. Pedang bahasa Indonesia, parang. Takui uang tak tolok berkutik. Siapa yang menghalangi dan membunuh Nabi Muhammad, inyokan dan penggal lehernya. Jangankan manusia, setan itu takui kepada Umar tu. Asal nampak Umar contohlah berjalan gua odok ke masjid, ada setan situ Bapak Ibu. Setan tunggang langgang dek lahi. Tapi kalau awak nak pergi masoji, nampak setan dek awak. Siapa yang lahi? Iya bu. Tak jadi pergi masoji tu. Bahkan kadang tak lahi dari setan, bakawan jo setan guys. Nak pergi masoji tu tak jadi tu. Duduk di kodai. Main domino, citon air uang. Iya bebo. Iya pak. Tu setan tu. Belum puasa banyak je setan. Padahal di belenggu setan yang asli pak. Setan apa yang ada kio? Manusia yang menjadi setan. Nauzubillahi min zalik. Lah lanjut. Lawak kisahkan Umar. Yo. Umar ketika masuk ke rumah adiknya Fatimah, terdengar Fatimah membaca ayat suci Al-Quran. Surat apa? Surat Toha ayat 1 sampai 8. Luna hati pak. Coba bayangkan lo. Hei Fatimah, apa yang engkau baca tu? Kau tak pantas buat engkau Umar. Engkau tidak suci. Kepengen baca juga, mandi, berwuduk dulu. Dilakukan oleh Umar, dibaca oleh Umar, disambung ayat tadi mulai ayat 8 sampai ke 14. Bekok Pak, Bu, anak-anak Ustaz, tengoklah. Nak kami jelaskan ini surat Toha ayat 1 sampai 14. Masya Allah Pak, Bu. Umar menangis, lunak hatinya langsung Bapak Ibu. Sehingga di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung mengaku dirinya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Takbir. Iya, kalau ada Pak dibuka hati awak dapat hidayah, uang Islam, takbir Bapak Ibu. Waktu itu Bapak Ibu, Umar yang keras hatinya bisa lunak gara-gara Al-Quran. Ada bakila ke Ustaz, itu kan zaman Nabi. Uang depan Nabi itu lunak hati uang sodo benar. Adakah zaman kita Bapak Ibu? Ada. Di Sumatera Barat tahun 1890 namanya Muhammad Jamil. Siapa nama? Nah, perampok, penyamun, pembegal. Aduh, Pak Jamil sih kok. Pak Mustafa ada. Kok bongi lo kayak kami kok kan. Kalau ada ndak Pak Jamil siko doh. Kok mohon maaf gua, kami dulu pernah Bapak Ibu. Tasawuf deh kami cenderiko gua bonginyo. Padahal ndak Jamilinyo doh. Lah, Muhammad Jamil apapun maksiat dibuat deknyo. Terakhir menjelang dia taubat, inyo merampok rumah company Belanda. Ketahuan. Akhirnya dikejar. Melompeknya Pak Tojun apa nama kalau bahasa awak aduh. Tojun pacak, kalau pacak agak lowe kata. Kalau kami tojun ciruk nomor Pak. Tojun ciruk ndak berbunyi dong. Akhirnya inyo bisa menyelamatkan diri dan naik di atas sungai pas waktu
menjelang azan subuh ada orang di masjid membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tu dulu Pak di masjid Masuwau terdongau du sebelum azan lebih kurang setengah jam itu ada orang tua-tua membaca Al-Quran. Kalau siko masih ada enggak? Kaset atau uang? Nah kan ngoku je lah ya kaset. Kalau uang jarang Pak. Coba dulu. Apa yang terjadi Pak? Mendengar ayat suci Al-Quran tadi, Muhammad Jamil lunak hatinya langsung. Langsung ini Bapak Ibu mengambil wudhu, masuk ke masjid. Duduknya Bapak Ibu di daerah samping condo tulah. Tak tolok doang masuk do Pak. Nya tentu Muhammad Jamil ko ndak pernah pai masjid dok. Muhammad Jamil ini mengompas kojo. Bahkan ndaknya sogan-sogan bahkan membunuh kayak dok. Antu takwi uang. Mak Muhammad Jamil dalam ni apa jauh ni. Kok dibunuh awak ni nyo? Waktu itu terdongau dek Muhammad Jamil. Waktu subuh lah masuk, uang dak mau masuk do Pak. Akhirnya inyo yang toga dan inyo langsung menjumpai para jemaah di dilu masjid. Mohon maaf Pak, Bu, kini Bapak Ibu jangan takwi. Insyaallah dan la tobat. Mohon maaf selama ko Bapak Ibu membuat isau dek gara-gara den. Makanya dek menongolkan itu jemaah, langsung jemaah mengucapkan takbir. Takbir balik dipeluk Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah. Akhirnya Muhammad Jamil pergi ke orang tuanya, maknya masih hidup waktu itu. Mak, izinkan mak, relakan dan pai mak dari kampung go ke mana nak? Ke Mekah belajar. Belajar Bapak Ibu yang berbahagia. Dulu orang-orang Pak belajar ke Mekah bukan sebentar, enggak sebentar doh, lama. Tahun 8 boleh Bapak tadi so doh 90, pulang Muhammad Jamil 9 boleh 03. Ha berapa tahun tu? 3 boleh tahun Pak. Sambil nyo naik haji, umroh, langsung nyo belajar di Mekah. Pulang Muhammad Jamil tadi Bapak Ibu berubah statusnya menjadi Syekh Muhammad Jamil. Ada orang Minang sih kok. Kalau ada Minang pasti tentu Muhammad Jamil Jamba. Jambe. Ulang lihat. Siapa namanya? Muhammad Jamil Jambe. Ini ti ahli ilmu palak pertama di Indonesia. Ilmu tentang hisap-hisap tuh Kapan awal Ramadan kemarin? Hati ilmu palak tuh Bapak Ibu. Makanya Muhammad Jamil Jambe kok Bapak Ibu seorang perampok bisa menjadi ulama syekh gara-gara apa? Iko Pak, gara-gara Al-Quran. Ingat Bapak Ibu, penghuni surga itu kebanyakannya adalah para pendosa yang bertaubat. Sompenlah kepada masyarakat awak di Pasir Rambago. Siapa yang kowe hatinya? Ada yang kowe daripada Umar leh. Ikuti ubeknya. Adalah Al-Quran obatnya. Insyaallah. Lanjut. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Petunjuk yang pertama dulu. Inilah solusi segalanya. Kompas Bapak Ibu. Hitam kata Al-Quran, awak harus mengatakan hitam. Putih kata Al-Quran, putih kata awak. Jangan sampai hitam kata Al-Quran, putih ni awak. Putih kata Al-Quran, hitam ni awak. Lah jole kok apa nama tadi tu sogok menyogok du haram dibuat juga banyak tik ini Pak. Makanya mohon maaf Bapak Ibu disiko jujur Bapak Ibu yang pakai piti banyak monang potang. Ayo kan. Padahal Pak kami sudah berusaha sebagai mubalik ulama melalui handphone sepanduk hadis ar-rasi wal murtasi binar, yang membaik sogok menerima sogok kok dua-duanya enggak berdosa doh Pak, enggak berdosa tapi langsung berdompung masuk neraka. Kalau lain berdosa ada terima taubat. Makanya Ustaz siapa batang Ustaz Abdul Somad apa ni nyo pun nang ceramahnya ambil uangnya tapi jangan coblos orangnya. Itu Pak ulama godang menyempen tu. Jangan sampai lole salah Ustaz Somad ndak.
Tujuannya baik. Apa ki tujuan baiknya? Supaya orang yang membembai sogok du jera. Jeranya sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Itu nyata potong pak. Caleg yang gagal mengaku ke kami. Semiliar songa bidek kami Ustaz. Mau nampun kami ndak kan dan caleg-caleg ni sok ni. Cuba iyo pak. Mau napiok sodo masyarakat ko ninyo. Sana ndak judo bisa ni. Iyo pak, semiliar songa. Dibayang deh nyobolin ke sawit. Nah coba semiliar songa banyak sawit tu Pak Wali. Bapu hasil per bulan tu. Mak. Mulangkan kangkung awak ada Pak. Tak perlu awak le koken komai. Jole halalnya. Iyo kan? Nauzubillah. Pak, Bu. Ustaz bom-bom liantunya. Tu kemenakan kami. Nelpon ke kami. Deh mama. Lai duduknya. Tak duduk mama. Tapi lai tak pakai piti tu ni. Ya apa ke yuk? Tak dong. Cakap awak ada uang kini do mama. Kami bergorakannya. Bom. Besok ya potang kan tak pakai piti. Bom ceramah daerah Kampar tu. Tak ada ambil ada Pak. Semasuk caleg potang. Tapi kini kami sampaikan. Jangan sampai tak ambil. Kenapa? Bahkan bayi tarif kata kami Pak. Kami goran gua. Kenapa tu mama? Sedangkan jalan untuk ke neraka. Kan ke neraka sogok tu kan? Mahal. Banyak potang. Masa untuk ngajak uang ke Serugo seketik kan ya tu Bapak Ibu? Tu cici tu awak ni Pak aja. Dia masuklah mati lah. Tapi benar Bapak Ibu. Kan iyo kan? Untuk ke neraka Bapak Ibu. Orang mau. Nauzubillahi min zalik. Itu bagaimana cara Ustaz dah terlanjur kami menimo piti potang halal Bapak je apa? Mau tempat waganya. InsyaAllah. Ramadan inilah Bapak Ibu. Oi, gua kami ingatkan gua. Beruntung awak sebelum Ramadan potang du pemilu Pak. Kinilah untuk menghapus dosa. Semua amalan dalam bulan Ramadan menghapus dosa. Man soma Ramadan, man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, mendirikan malam Ramadan, mencari malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Pak, Bu, anak-anak Ustaz, siang, malam itu amalan menghapus dosa. Yang paling elok gua, ko terakhir le gua, apa ke wak cai Pak? Malam Lailatul Qadar. Nabi Bapak Ibu berburunya tu malam Lailatul Qadar tu memang dibangunkan istri dan anak-anaknya, dikencangkan apa nama gua? Ikat pinggangnya, sawungnya dua. Yuk berburu awak, berburu apa? Bu, berburu babi. Berburu diskon apa? Siko mana Pak yang mengojau diskon baju kau Pak Mustafa? Ke ujung batu ya? Sehingga longang masjid. Jangan. Mohon maaf ibu-ibu. Tengok di Shopee banyak kini pakaian online. Tak perlu PP pas awak le. Iya kan? Tak sibuk awak dengan dunia, awak sibuk dengan ibadah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, andai kata dapat oleh kita malam Lailatul Qadar, apa permintaan kita yang elok? Nya doa mustajab malam tu Pak. Contohlah, kalau Pak Camat dapat malam Lailatul Qadar Pak, cik minta, jangan banyak. Minta apa? Soki diperbanyak. Alhamdulillah elok tu. Ibu-ibu cik le. Minta apa? Yang ulun balaki minta. Cik tu je lah minta. Nak apa tu laki tu ni? Ada yang lain le. Mohon maaf Bapak Ibu. Rasul apakah itu jawabannya? Tidak. Ayo ikutkan. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau soang-soang fa'fu anni, bahasa awaknya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan sesungguhnya Engkau mencintai orang-orang yang mau meminta ampun. Maka dari itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya ya Allah. Minta apunnya Pak Camat? Keampunan. Tapi doa Pak Camat tidak salah dong. Keampunan Pak. Nabi orang yang
yang maksum, tidak ada dosa. Kenapa dia minta ampun? Karena inilah tauladan kita. Dia tahu kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu punya salah dan dosa. Sebaik-baik orang pendosa adalah bertaubat. Tidak ada awak yang tidak berdosa do Pak Bu. Takut di masoji darus ada go ha. Aduh bapak ibu masuk tidak berdosa. Aduh tidak. Kalau ada bapak ibu masuk tidak berdosa, kami bayar hadiah handphone gua. Kau 2 bulan handphone kau bawa. Pak Wali berdosa Pak Wali. Sama tiawak ni. Berarti tak ni HP tadi. Sempat sawi tak berdosa tak apa. So bayar HP kau. Maaf Pak Bu. Utang kami ceramah di Solo, Sumatera Barat. Kami buat acara membayar HP kau Pak. Bongi ya yang kami kek kami. Nampak ya yang Ustaz situnya? Bu. Tapi bongi bini kami kek kami tak takut tu Bapak Ibu. Walaupun badan kami kecil, insyaAllah kami tak takut kek bini. Kau apa-apa kau godang badan ha? Takut ke bini kau? Iya teh Bu. Ayo katanya. Boleh awak takut kek bini Pak? Sirik. Lah tu siriknya. Tak boleh awak takut ke bini tu. Awak hanya takut kepada Allah. Bini bukan tempat kita takut-takuti. Bini adalah tempat orang yang kita sayangi. Kok dapat ayah-ayah kau boleh umi kau? Iya teh Bu. Ayo katanya. Mohon maaf lah. Apa kata bini kami? Bang, besok ceramah tompek uang sesekali. Ya jangan baik-baik acara membayar. Apa nama tadi? Handphone tu ni. Mana tonton ni? Tompek uang tu banyak. Beko ada uang gilo kayak ini. Ombi apa ya bang ini? Senyum kami yang insyaAllah dalam masjid, dalam majlis ilmu, tak kena ada uang gilo tu. Takut siko kan ada orang gilo siko balik. Ada. Ibu-ibu. Orang gilo tak ada dosa tu, diangkat pena tu. Langsung masuk serugo Pak. Mu ibu tak berdosa. Maka jadilah uang lai sadar saudaranya. Lai masuk kami Pak. Sadar awak. Yo, berarti awak berdosa. Maka jangan sampai nanti awak didoakan dek malaikat seperti doa malaikat ketika Nabi naik tangga mimbar. Budan celaka. Siapa yang celaka? Liman adraka Ramadan falam yufarlah. Barang siapa mendapati bulan suci Ramadan tapi dosanya belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, dapat dawak Ramadan? Dapat Pak. Tinggi 3 boleh air. Celaka awak tu ha. Dia apa celaka? Nak awak jadikan bulan Ramadan kau sebagai pengapui dosa do. Sibui awak Bapak Ibu yang berbahagia. Ulun tentu awak akan sampai umur tahun yang akan datang. Jangankan tahun yang akan datang. Besok pagi Ramadan yang ke-17 ulun kan tentu awak sampai le. Ada yang menjamin Bapak Ibu? Tidak. Makanya yuk sucikan diri kita. Bukan untuk menghadapi lebaran, tapi untuk menghadapi kematian kita. Insya Allah menghadapi Allah kita suci lahir dan batin kita, baik hablum minallah dan hablum minan nas. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Mari sejenak Bapak Ibu kita menadahkan tangan, melabuhkan doa suci kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimina irhamna ya Allah. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Hasbunallahi wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, ya Ghafar,
Engkau maha pengampun ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami. Kami telah banyak berbuat dosa. Tanpa ampunan dan belas kasih-Mu, kami akan menjadi orang-orang yang sesat. Untuk itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami. Ya Allah ya Ghaffar, ampunkan juga dosa kedua orang tua kami. Kami punya orang tua. Sungguh celaka kalau kami tidak bisa menyelamatkan mereka karena kedurhakaan kami ya Allah. Jadikanlah ya Allah kami ini anak-anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua kami. Dan manakala orang tua kami sudah meninggal dunia, tempatkanlah mereka di taman surgamu ya Allah. Ya Allah ya Ghaffar, ampunkan juga dosa suami, istri dan anak-anak kami, dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa kaum muslimin wal muslimat yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, curahkan kasih sayang-Mu terhadap kami ya Allah, agar kami bisa berkasih sayang dengan sesama. Namun bimbing kami ya Allah ke jalan yang Engkau ridhoi. Bukakan pintu hidayah kepada hati kami, kepada hati keluarga kami, kepada hati masyarakat kami, khususnya Kecamatan Rokan 4 Koto ini ya Allah, agar kami kembali ke jalan yang benar ya Allah. Memang hari ini kami belum pantas untuk surga-Mu, tapi kami takut ya Allah, takut akan api neraka-Mu, karena tulang kami terlalu lunak untuk neraka-Mu ya Allah. Tulang kami terlalu rapuh untuk neraka-Mu ya Allah. Untuk itu akhirlah hidup kami ini dengan akhir yang husnul khatimah. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kalau ada ucapan kami menyinggung hati Bapak Ibu, maklumlah ceramah kami tadi kan agak kowe takasau guys. Mau Bapak Ibu maafkan Ustaz Nursalnya. Alhamdulillah Bapak Ibu tidak ada salah kayak kami doh. Walaupun ada tadi menyebut Ustaz Kocil, Ustaz Pendek. Ada tadi kan? Nah, siapa uang tadi kan ada? Bapak Pak Wali, maafkan juga. Iya, lah dulu kami maafkan. Pokoknya awak saling maafkan. Dan kepada Allah kita minta ampun. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.